Selamat sore dan shalom bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, sidang Jemaat GPT Lumajang, sidang Jemaat GPT Jatiroto, ataupun siapa yang menyaksikan ibadah live streaming ini. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya segala rahmat kasih karunia, damai sejahtera, pertolongan, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan selalu melimpah bagi kehidupan kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mempersiapkan waktu kita akan mempersiapkan hati kita akan mempersiapkan pemikiran kita untuk kita masuk di dalam ibadah PA. Namun sebelum kita masuk di dalam ibadah PA yang biasa kita selenggarakan, kami tim-tim pelayanan di tempat ini beserta mewakili seluruh sidang Jemaat GPT Lumajang mengucapkan turut berbelasungkawa atas berpulangnya ibunda tercinta dari Ibu Livang. Tuhan kiranya memberikan kekuatan, Tuhan kiranya memberikan penghiburan, dan Tuhan kiranya memberikan keikhlasan bagi keluarga yang ditinggalkan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memulaikan ibadah PA kita dengan mengangkat satu pujian, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Terima kasih Tuhan, kami akan masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi, selidiki aku, amin. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Oh, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku
tetap setia. Kita angkat pujian ini kembali dari awal. Selidiki aku, amin. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Oh, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Oh, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan mendapati kita tetap setia mendengarkan firman Tuhan, tetap setia di dalam beribadah, tetap setia di dalam mengiring Tuhan, dan tetap setia di dalam mempercayai Tuhan. Apapun pergumulan masalah yang kita hadapi, kendati pun kita ada di dalam masalah yang berat hari ini, duka cita hari ini, namun kiranya Tuhan melihat dari surga, kita tetap setia sampai pada akhir hidup kita. Mari saudara sekalian, kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk kami beribadah, untuk kami bersekutu, untuk kami memuji Tuhan, dan untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Kiranya waktu yang Tuhan berikan kepada kami dapat kami pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Kami Tuhan sudah berikan waktu untuk bekerja, Tuhan juga memberikan waktu kepada kami untuk kami beribadah dan untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berdoa bagi sidang jemaat Tuhan dimanapun berada, di rumah mereka masing-masing, kiranya Tuhan memberkati mereka, kiranya mereka boleh mendengarkan ibadah PA ini dengan santai, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kerinduan seperti seekor rusa merindukan air di dalam kekeringan ya Tuhan. Demikian juga kiranya sidang jemaat Tuhan yang selalu merindukan pelataran-pelataran Tuhan dan selalu merindukan juga firman Tuhan yang akan kami bahas bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom bagi kita semua. Damai sejahtera Kristus Yesus kiranya melimpah bagi kita semua, dan kiranya pertolongan anugerah Tuhan juga selalu ada dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan ibadah PA kita. Mari kita akan fokus bersama-sama. Mari kita tinggalkan sejenak aktivitas kita dan kita akan masuk di dalam ibadah PA kita. Dan kita akan membahas satu tema yang sangat penting di dalam iman Kristen, yang biasanya juga dipertanyakan oleh orang-orang luar kepada kita, orang-orang Kristen yang ada di rumah kita atau yang ada di Indonesia ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang sulit, termasuk pertanyaan yang sulit, dan harus kita jawab saudara sekalian. Jadi seperti yang biasa saya katakan, teologi kontemporer itu bisa saja berupa ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang menyimpang dari Alkitab, namun juga
bisa jadi teologi kontemporer itu berupa pertanyaan-pertanyaan sulit yang datang menyerang prinsip-prinsip iman Kristen. Dan Alkitab berkata kita harus menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan itu, memberi pertanggungjawaban di atas iman kita, saudara sekalian, sehingga kita tidak boleh berdiam diri atas pertanyaan-pertanyaan sulit yang ada. Dan yang ketiga, teologi kontemporer juga berupa isu-isu global seperti aborsi, seperti perceraian, seperti mungkin juga eutanasia, seperti merokok boleh atau enggak, seperti bagaimana kita melayani Tuhan, apakah perempuan boleh berkhotbah atau tidak. Itu merupakan isu-isu global, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, hari ini kita fokus kepada poin yang kedua, yaitu pertanyaan-pertanyaan sulit yang datang menyerang prinsip iman Kristen. Nah, hari ini kita akan membahas, saudara sekalian, apakah orang Kristen itu diperbolehkan untuk memakan daging babi? Apakah daging babi itu haram ataukah daging babi itu halal? Nah, karena ada beberapa orang yang mempertanyakan hal itu, saudara sekalian. Karena Alkitab juga berkata di dalam kitab Ulangan, di dalam kitab Imamat juga, bahwasanya memang di dalam Alkitab dicatat bahwa diharamkan atau najis jikalau bangsa Israel pada saat hari itu memakan babi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita lanjut Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas tema yang penting, yaitu apakah orang Kristen itu boleh memakan babi, ataukah babi itu haramkah babi itu, atau halalkah babi itu, saudara sekalian. Karena di dalam kitab Ulangan kan diceritakan nih bahwasanya bangsa Israel tidak boleh memakan babi karena memang dia berkuku belah namun dia tidak memamah biak. Itu diharamkan, najis bagi bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, jikalau memang haram, terus mengapa Tuhan menciptakannya? Dan jikalau memang itu haram, terus mengapa orang-orang Kristen kebanyakan memakan babi, Bapak Ibu Saudara sekalian? Dan sejak kapan babi itu menjadi haram? Nah, itu akan kita bahas secara bersama-sama. Namun sebelumnya, saudara sekalian, saya akan mengatakan bahwasanya memang daging babi merupakan makanan yang kontroversi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kontroversinya apa? Di satu sisi itu memang diharamkan oleh beberapa agama di dunia ini. Setidaknya ada 3 agama yang mengharamkan memakan daging babi, saudara sekalian. Namun di satu sisi ternyata daging babi itu merupakan makanan favorit, makanan yang paling diidam-idamkan di sebuah suku, di salah satu suku, Bapak Ibu Saudara sekalian. Contoh, bagi orang Papua, suku-suku yang ada di dalam Papua, di daratan Papua, Bapak Ibu Saudara, babi itu merupakan binatang yang paling berharga, binatang yang paling tinggi nilainya, binatang yang paling dihormati, yang paling mahal, saudara sekalian. Begitu juga di orang Tionghoa, begitu juga pada saya orang Batak. Itu merupakan makanan khas, makanan yang wajib jikalau ada pertemuan-pertemuan di dalam sebuah budaya itu. Itu merupakan makanan yang wajib. Bahkan kita mengatakan daging babi merupakan makanan keberuntungan, makanan yang paling enak dan paling lezat yang pernah kami makan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Begitulah setidaknya penilaian dari suku Batak. Saya orang Batak di tempat ini, saudara. Jadi daging babi merupakan daging yang kontroversi. Di satu sisi diharamkan di beberapa agama, contohnya Yahudi, contohnya Muslim atau Islam, dan juga ada beberapa orang Kristen yang mengharamkan. Contohnya adalah Advent, yang dia mengharamkan untuk memakan daging babi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun di sisi yang lain, ingat bahwa ada beberapa suku dan budaya yang mereka menganggap bahwa daging babi itu adalah daging yang paling bagus, daging yang paling enak, dan di setiap budaya mereka, setiap adat mereka itu harus ada. Nah, ini kontroversi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, bagaimanakah pandangan iman Kristen menanggapi hal ini, saudara sekalian? Nah, kita akan melihat latar belakangnya, saudara sekalian. Setidaknya ada larangan dari 3 agama besar. Ada larangan dari Islam seperti itu tertulis di dalam surat Al-Maidah Fatsal yang ketiga, dikatakan diharamkan bagimu untuk engkau memakan bangkai, darah, dan daging babi, karena daging itu tidak disebutkan oleh Tuhan atau tidak diberikan kepada Tuhan, tidak diizinkan Tuhan untuk
kita makan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikatakan di dalam surat Al-Maidah tersebut. Nah, di dalam orang Kristen juga ternyata sebagian itu mengharamkan. Seperti orang Advent itu jelas mengharamkan, yang mengacu kepada kitab Ulangan dan kitab Imamat. Nanti akan kita baca bersama-sama. Nah, yang lebih lagi adalah di dalam orang Yahudi. Orang Yahudisme itu betul-betul sangat mengharamkan untuk memakan daging babi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan ada hukuman-hukuman bagi orang-orang yang tetap memakan daging babi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, namun di satu sisi seperti yang saya katakan, daging babi sangat erat dengan budaya lokal, sangat intim dengan budaya lokal, sangat serasi dengan budaya lokal. Apalagi saya orang Batak, mungkin orang Papua, mungkin orang Chinese atau orang Tionghoa, sangat-sangat akrab, sangat-sangat enak, sangat-sangat menyukai akan daging babi tersebut. Terus bagaimana cara menyelesaikan problematika ini, bro? Nah, kita akan menyelesaikannya hari ini, Bapak Ibu Saudara. Namun sebelumnya kita akan membahas dari Alkitab itu sendiri. Larangan untuk memakan daging babi itu tertulis di dalam Imamat pasal yang ke-14 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hanya ini ayat yang akan kita bedah bersama-sama sebagai latar belakang masalah orang-orang mengharamkan untuk memakan daging babi. Inilah binatang-binatang berkaki 4 yang boleh kamu makan: lembu, domba, dan kambing, rusa, kijang, rusa dandi, kambing hutan, kijang gunung, lembu hutan, dan domba hutan. Setiap binatang berkaki 4 yang berkuku belah, ingat, setiap binatang yang berkaki 4 yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang menjadi 2, dan yang memama biak di antara binatang-binatang berkaki 4, itu boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari antara yang memamah biak atau dari antara yang berbelah dan bersela kukunya: unta, kelinci, hutan, dan marmot. Karena semuanya itu memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram semuanya itu bagimu. Juga babi hutan, karena memang berkuku belah tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan janganlah kamu terkena bangkainya. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air. Segala yang bersirip dan bersisik boleh kamu makan, tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik janganlah kamu makan, haram semuanya itu bagimu. Jadi ada 2 klasifikasi menjadi ciri supaya orang itu bisa memakan makanan itu. Yang pertama adalah itu harus berkuku belah, dan yang kedua adalah itu harus memamah biak. Jikalau hanya memamah biak namun tidak berkuku belah, itu tidak boleh. Atau sebaliknya, dia berkuku belah tapi tidak memamah biak, itu juga tidak boleh. Jadi 2 ciri ini harus, tidak boleh hanya satu, saudara sekalian. Ada memang yang berkuku belah namun tidak memamah biak, itu seperti babi hutan, itu memang berkuku belah namun tidak memamah biak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun ada yang memamah biak namun tidak berkuku belah, contohnya itu kelinci, unta, dan juga marmot. Itu memang memamah biak tapi tidak berkuku belah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi harus 2 klasifikasi ini. Dia harus memamah biak dan dia juga harus berkuku belah. Nah, ini kan sudah ada latar belakangnya nih. Oh, ternyata Pak, di dalam Alkitab itu tidak boleh makan daging babi. Ini ayatnya loh. Di dalam Imamat pasal yang ke-14 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-10. Nah, inilah latar belakang masalahnya, saudara sekalian. Mengapa orang-orang biasanya mengharamkan untuk memakan daging babi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, ada ternyata penjelasan tentang hewan yang memamah biak. Apa sih artinya hewan yang memamah biak ini? Kadang saya berpikir, saudara ya, apa pentingnya memamah biak? Kan seperti itu. Kita fokus kepada babi, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kepada hewan babi, binatang babi seperti itu yang fokus kita hari ini. Dilarang karena memang dia berkuku belah namun tidak memamah biak. Maksudnya apa pentingnya memamah biak itu sehingga Tuhan harus mengharamkan itu? Jadi ini menjadi multi tafsir. Alkitab memang mencatat di dalam perjanjian lama yang tadi, dalam kitab Imamat tadi, harus yang memamah biak dan berkuku belah. Namun kan kita berpikir,
jikalau dia berkuku belah namun tidak memamah biak, apa pentingnya, apa esensinya, mengapa harus memamah biak? Masa sih Tuhan hanya memberikan perintah yang demikian, tidak ada alasannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah ternyata penjelasan tentang hewan memamah biak itu artinya seperti ini. Hewan yang memamah biak adalah dia yang mengunyah makanannya di dalam 2 kloter atau dua tahap Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikunyah lebih dahulu secara kasar dan itu masuk di rumen. Rumen itu atau rikulum. Bisa dilihat Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi dikunyah dulu secara kasar. Nah setelah itu, setelah dikunyah, dimasukkan di dalam rumen itu. Setelah itu sari-sari makanannya itu diproses lagi, dikunyah lagi di dalam rumen itu. Dan setelah itu masuk kepada omasum atau ritasulum. Nah baru masuk sari-sarinya ke sana. Nah setelah itu baru masuk metabolisme tubuh. Jadi ada 2 proses di sini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada 2 proses. Babi tidak demikian, dikunyah langsung masuk ke lambung, langsung tercerna semuanya. Namun seperti rusa ini, seperti kijang itu memamah biak saudara sekalian. Ada 2 kloter, dikunyah dulu secara kasar. Setelah itu di dalam rumen itu diproses lagi dan dialirkan sari-sari makanannya ke ritusulum dan omasum Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ada prosesnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah babi ternyata tidak memamah biak, dia langsung makan, masuk ke lambung, langsung diproses Bapak Ibu Saudara sekalian. Berbeda dengan rusa ini atau kijang ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah ternyata alasan-alasan selanjutnya juga mengapa orang mengharamkan memakan daging babi adalah karena memang katanya itu kotor Bapak Ibu Saudara sekalian, jorok dan kotor. Nah saya kembali kepada kitab Imamat yang tadi, memamah biak, apa pentingnya memamah biak ini? Nah sehingga orang multitafsir Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak orang akhirnya karena tidak ada penjelasan apa pentingnya memamah biak, apa pentingnya berkuku belah. Masa hanya karena tidak memamah biak diharamkan, kan tidak sedikit kurang pas seperti itu. Masa karena tidak berkuku belah diharamkan, kan seperti itu. Nah jadi ini menjadi multitafsir. Banyak kalangan-kalangan cendekiawan, banyak kalangan-kalangan pemikir, ahli filsafat mencoba menafsirkannya. Salah satunya adalah Bapak Ibu Saudara, Philo dari Alexandria, seorang filsuf Yahudi abad pertama Masehi. Ia berpendapat dalam risalahnya tentang hukum khusus bahwa daging babi adalah terlarang bagi orang Yahudi karena daging itu paling lezat di antara binatang yang lain dan makanannya akan membawa pada dosa kerakusan akan makanan. Jadi Philo dari Alexandria ini mencoba menafsirkannya karena tidak ada penjelasan yang lebih lanjut dari kitab Imamat itu. Hanya karena memamah biak dan berkuku belah, tidak mungkin itu yang menjadi tolok ukurnya. Sehingga dia menafsirkannya, enggak, sebenarnya orang Yahudi itu melarang memakan daging babi itu karena saking enaknya daging babi itu. Sehingga karena saking enaknya banyak orang yang berebut, sehingga membuat orang menjadi rakus akan makanan. Sehingga orang-orang Yahudi mengharamkan untuk memakan daging babi. Nah inilah multitafsirnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kakek saya juga pernah mengatakan hal yang sama kepada saya dulu. Ketika kakek saya itu masih hidup, kakek saya pernah berkata, sebenarnya daging babi itu diharamkan karena saking enaknya, katanya dia gitu. Ya saya juga mengakui karena daging babi itu merupakan salah satu daging yang paling enak Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun ini hanyalah tafsiran dari Philo dari Alexandria, seorang Yahudi saudara sekalian. Nah yang kedua adalah ada juga seorang rabi Yahudi, guru besar Yahudi, yaitu Moses. Itu menafsirkan tentang ayat di dalam Imamat itu. Dia berkata Bapak Ibu Saudara sekalian, menurutnya Taurat melarang babi sebagai makanan karena pola hidup babi dan makanannya itu kotor dan jorok. Memakan daging babi akan membuat kotor rumah dan jalan, dan membuatnya akan lebih kotor daripada sepsi tank. Seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ia juga mengutip pernyataan dari sebuah Talmud. Talmud itu berisi aturan-aturan dari orang-orang Yahudi. Mulut babi itu kotor seperti kotorannya sendiri. Jadi Talmud itu merupakan penjabaran dari hukum Taurat itu sendiri. Ada penjabarannya saudara sekalian. Ada poin-poin kecil dari hukum Taurat itu.
Dia itu disebut dengan Talmud. Di dalam Talmud itu dia mengutip mulut babi itu kotor seperti kotorannya sendiri. Nah, ini merupakan tafsiran dari seorang rabi, guru besar orang Yahudi pada saat itu. Dia mengatakan haram babi itu karena babi itu pola hidup makanannya itu kotor dan jorok, apapun dimakan. Babi itu pokoknya segala kotoran pun dimakan, nuwun sewu, ampas pun dimakan, yang basi-basi pun dimakan, daun-daunan pun dimakan, dan tidak suka babi itu di tempat yang bersih. Coba aja babi itu dibersihkan, sebentar lagi pasti babi itu akan masuk ke dalam kumbangan yang kotor, dan memang disitulah habitatnya. Nah, ini merupakan tafsiran dari Yahudi ini, yaitu Moses. Jadi multi tafsir jadinya yang ada di dalam kitab Imamat itu tentang memama biak dan juga tentang berkuku belah itu multi tafsir jadinya. Ada yang mengatakan itu karena saking enaknya, namun juga ada yang mengatakan karena memang pola hidupnya babi itu jorok sekali dan tidak karu-karuan, sehingga akan membuat orang yang memakannya juga di dalam cerita selanjutnya akan memiliki sifat seperti sifat babi seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, benarkah demikian, Saudara? Kita akan membahasnya lebih dalam lagi, Saudara. Namun sebelum kita membahasnya lebih dalam, ada juga alasan-alasan lain, Saudara sekalian. Ada juga alasan-alasan lain mengapa orang mengharamkan daging babi. Seperti yang saya katakan, najis, kotor dan berbahaya, Saudara sekalian. Di dalam iman sebelah kita, Saudara sekalian, memang jelas-jelas mengatakan bahwa itu najis. Dan bahkan, Saudara, ada hukuman bagi orang-orang yang di Iran, orang Muslim yang di Iran, ada hukuman penjara 1 tahun bagi mereka yang dengan sengaja memakan daging babi. Saking mereka menganggap daging babi itu sesuatu yang begitu sangat haram, Saudara sekalian. Jadi itu bagi iman sebelah atau tetangga kita, saudara kita, itu betul-betul najis dan kotor. Seperti yang saya beritahukan tadi, kotor, memakan segala sesuatu. Ini alasan-alasan lainnya, dan berbahaya. Ada orang yang mengatakan daging babi itu berbahaya karena cacing pitanya itu begitu sangat banyak. Dicoba dibuat satu simulasi seperti itu, dibuat daging babi itu di satu tempat dan disiram dengan soda, akhirnya cacing-cacing pita yang ada di dalam daging babi itu keluar. Nah, sehingga mereka merumuskan, oh, daging babi ini berbahaya karena banyak cacing pita di dalamnya. Nah, itu alasan-alasan mereka, saudara sekalian. Ada lagi alasannya, babi memakan sampah, busuk-busukan dan kotoran hewan. Babi adalah hewan mamalia satu-satunya yang memakan tanah. Iya, dimakan juga tanah. Memakannya dalam jumlah besar dan dalam waktu lama. Kulit orang yang memakan babi akan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Nah, ini alasan-alasan pribadi-pribadi orang. Mungkin bisa saja dilebih-lebihkan, kita tidak tahu. Namun inilah latar belakang masalahnya. Ingat, saya simpulkan, latar belakang masalah orang mengharamkan daging babi yang pertama adalah karena adanya ayat Alkitab di dalam kitab Imamat yang tadi, dan juga di dalam kitab Ulangan, bahwa memang haram, najis orang-orang yang memakan daging babi karena memang dia itu berkuku belah namun tidak memama biak. Nah, alasan kedua adalah karena babi itu kotor, sehingga kekotorannya itu akan membuat juga sifat-sifat yang ada di dalam diri babi itu akan ikut kepada orang-orang yang memakan babi itu sendiri. Nah, juga yang ketiga, ada orang yang mengatakan bahwa babi itu berbahaya karena ada cacing pitanya. Dan yang keempat, ada orang juga yang mengatakan kulit orang-orang yang memakan daging babi itu akan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Benarkah demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian? Memang sekilas kita melihat ini sesuatu yang benar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada larangan dalam Alkitab, jelas. Yang kedua, memang saudara sekalian, babi itu memang kotor. Babi itu memang suka-sukanya yang kotor-kotor. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, memang di dalam daging babi itu ada cacing pita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun yang keempat, saya tidak pernah menemukan, mungkin saya kurang belajar, saya tidak pernah mendengarkan atau membaca di dalam sebuah artikel bahwasanya ketika memakan daging babi, kulit kita itu akan menjadi bau tidak sedap. Oke, itu kita sisihkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun ketiga ini, fakta ini benar. Ada larangan dalam Alkitab.
Yang kedua itu adalah bahwa daging babi itu banyak cacing pitanya atau ada cacing pitanya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang ketiga memang babi itu memang lingkungannya itu adalah di tempat-tempat yang kotor, apa saja dimakan. Nuwun sewu, dengan sampai kotoran pun dimakan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, jikalau ini alasannya Bapak Ibu Saudara sekalian, cukupkah ini alasan untuk mengharamkan daging babi? Benarkah daging babi itu haram, Bapak Ibu Saudara sekalian? Nah, kita akan membedahnya secara bersama-sama supaya kita tidak cepat-cepat menjudge orang yang memakan daging babi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan membedah ayat itu terlebih dahulu, Saudara sekalian. Nah, sehingga kita akan coba memilahnya. Berarti ada binatang itu yang berkuku belah dan dia memamah biak, itu adalah halal. Namun ada binatang yang berkuku belah tidak memamah biak, itu haram. Namun dia juga memamah biak, tidak berkuku belah, itu juga haram, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga akhirnya orang Kristen itu memutuskan dua hal. Ada makanan halal, ada makanan haram, Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti yang saya tunjuk di atas, itu sapi, ada marmot, ada kijang, ada domba, ada ayam, ada burung terkukur, ada ikan yang bersisik. Itu adalah makanan yang suci, makanan yang halal, Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga boleh dimakan berdasarkan kitab imamat yang tadi. Namun ada ternyata yang tidak halal, yaitu seperti babi, seperti kelinci, seperti kucing, anjing, kuda, tikus, juga kura-kura, juga ikan hiu. Kenapa ikan hiu, bro? Ya, ikan hiu itu kan tidak bersisik. Atau lele, haram lele, Bapak Ibu Saudara sekalian, jika lo mengacu di dalam kitab imamat itu. Ular, haram. Seafood, udang, kepiting, kelelawar, itu haram karena memang tidak bersisik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti ular, seperti belut, itu tidak bersisik, haram itu. Jadi bukan hanya babi. Jika lo mengacu kepada kitab imamat yang tadi, bukan hanya daging babi, banyak kuda, kelinci, kucing, anjing, babi, kura-kura, ikan paus, ikan lele, dan juga kepiting, ular, belut, udang, seafood, cumi-cumi, kelelawar, itu juga haram semuanya jika lo mengacu kitab imamat yang tadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Benarkah di dalam iman Kristen itu ada makanan halal, ada makanan haram, Bapak Ibu Saudara? Next kita akan bahas lagi, saudara sekalian, apa pandangan Alkitab, terlebih khusus kitab PL terhadap kitab imamat yang tadi. Seperti yang dahulu sudah saya sampaikan, saudara, kitab Taurat itu yang berisi tentang aturan-aturan mengharamkan memakan daging babi itu kan ada di dalam 5 kitab Musa, yang ada di dalam kitab imamat, dan juga yang ada di dalam kitab ulangan. Nah, larangan itu kan ada di dalam koridor, hukum Taurat. Nah, kita harus membahas dulu apa arti hukum Taurat itu, saudara. Hukum Taurat itu bisa berarti 10 perintah Allah, bisa juga berarti 5 kitab Musa, dan juga bisa berarti seluruh perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan jelas, jikalau hukum Taurat itu 5 kitab Musa, berarti perihal larangan-larangan untuk tidak memakan daging babi itu ada di dalam hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara sekalian. 5 kitab Musa, yaitu di dalam imamat dan juga di dalam kitab ulangan. Nah, sekarang kita akan bahas selanjutnya. Nah, hukum Taurat itu harus kita bagi lagi. Yes, larangan itu ada di dalam hukum Taurat, 5 kitab Musa, yes. Nah, hukum Taurat itu juga harus kita bagi lagi prinsip-prinsipnya di dalam 5 kitab Musa itu. Hukum Taurat itu bisa berarti hukum moral Allah. Apa yang dinamakan hukum moral Allah itu seperti jangan menyembah Allah lain di hadapanku, itu hukum moral. Orang-orang yang apapun yang terjadi tidak boleh itu dilanggar. Apapun yang terjadi itu merupakan satu ketetapan yang tidak bisa ditawar-tawar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang tidak bisa ditawar-tawar. Seperti juga menyembah ilah lain itu tidak boleh, seperti membunuh tidak boleh, seperti tidak menghormati orang tua itu tidak boleh. Itu merupakan hukum moral Allah, sesuatu yang prinsipal, sesuatu yang tidak bisa ditawar-menawar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan itu masih berlaku sampai sekarang. Hukum moral Allah itu masih berlaku sampai sekarang. Yang kedua, hukum Taurat itu bisa berarti hukum sipil atau undang-undang hukum. Itu seperti
mata ganti mata, gigi ganti gigi. Orang yang membunuh akan dibunuh kembali, orang yang menyakiti akan disakiti, orang yang membunuh saudaranya akan dibunuh, akan dilempari pakai batu, orang yang kedapatan mencuri akan dilempari pakai batu, akan dipenggal tangannya dan lain sebagainya. Itu merupakan hukum sipil atau undang-undang hukum. Nah, ini tidak berlaku Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak mungkin berlaku lagi hukum sipil ini di dalam iman Kristen. Contoh, tiba-tiba ada ketahuan nuwun sewu, tiba-tiba ada jemaat kita amit-amit pernah mungkin mencuri, akhirnya kita bawa ke gereja, kita penggal kepala tangannya. Wow, itu sesuatu yang tidak bermoral. Tentu hukum sipil itu atau undang-undang hukum itu tidak berlaku Bapak Ibu Saudara. Namun hukum moral masih berlaku. Nah, ada yang ketiga yang dinamakan hukum seremonial atau hukum upacara. Hukum seremonial atau hukum upacara ini seperti sunat, seperti makan harus cuci tangan, seperti persepuluhan, juga seperti menguduskan hari Sabat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ini juga masuk di dalam hukum seremonial. Termasuk memakan daging babi adalah masuk di dalam hukum seremonial, hukum adat istiadat bangsa Yahudi. Nah, hukum seremonial ini dalam kasus-kasus tertentu saya pernah katakan itu bisa dilanggar. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak semua hukum seremonial itu masih berlaku sampai sekarang. Ada yang masih berlaku, yes, ada. Seperti apa hukum seremonial yang masih berlaku? Seperti beribadah, walaupun tidak harus hari Sabat. Namun prinsipnya untuk beribadah itu tetap harus kita lakukan. Itu hukum seremonial Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, juga yang masih berlaku adalah seperti persepuluhan, itu masih berlaku Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun ada yang tidak berlaku lagi. Apa itu? Seperti sunat tidak berlaku lagi, seperti tidak boleh bekerja pada hari Sabat tidak berlaku lagi, seperti juga makan harus cuci tangan itu tidak berlaku lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, termasuk juga memakan daging babi ini masuk di dalam hukum seremonial Bapak Ibu Saudara sekalian, yang tidak berlaku lagi untuk di zaman yang sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, sekarang kan kita mengerti Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi hukum makan babi seperti itu, daging babi itu masuk di dalam hukum seremonial. Yang pertama tadi itu masih ada yang berlangsung, masih ada yang dijalankan sampai sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua itu masih ada yang tidak dijalankan sampai yang sekarang. Seperti sunat tidak mungkin kita diharuskan kan, tidak diharuskan sunat kan ya. Dan juga tidak diharuskan kepada kita untuk membawa korban-korban sembelihan kepada gereja. Itu kan hukum seremonial, masuk di dalam hukum seremonial. Termasuk memakan daging babi itu masuk di dalam hukum seremonial. Itu adalah penjelasan yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan lanjut Saudara. Bagaimana dengan pandangan perjanjian baru Saudara? Kita sudah melihat dalam perjanjian lama kan. Oh, ternyata memang walaupun memang di dalam kitab imamat itu dilarang untuk memakan daging babi, namun kita harus ingat itu masuk di dalam hukum Taurat. Dan ternyata larangan-larangan itu masuk di dalam hukum seremonial yang tidak harus dilakukan, yang boleh dilanggar, yang tidak prinsip Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan saya mengatakan boleh dilanggar pada kasus-kasus yang genting, pada situasi-situasi yang kritis. Saya pernah membahas ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu, seperti contohnya Raja Daud yang memakan roti kudus itu tidak diperbolehkan karena Daud bukan imam-imam pada saat hari itu. Namun karena ia lapar pada saat hari itu beserta dengan prajurit-prajuritnya, ia akhirnya meminta roti suci itu, roti kudus itu kepada imam-imam yang melayani. Dan dia makan. Tuhan tidak marah kepada Raja Daud pada saat hari itu. Begitu juga dengan Yesus yang makan pada hari Sabat Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menyembuhkan orang pada hari Sabat, yang juga makan dengan orang-orang najis, orang-orang yang tidak bersunat tanda petik Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang kafir pada zaman itu Bapak Ibu Saudara. Dan juga dia bersama dengan murid-muridnya makan tidak mencuci tangan. Malah Yesus berkata, bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan kamu, namun apa yang keluar dari mulut itu yang menajiskan kamu. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara pandangan-pandangan dari kitab perjanjian lama Bapak Ibu Saudara. Bagaimana pandangan di kitab perjanjian baru? Kita akan melihat.
Tuhan Yesus berkata, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke mulut turun ke dalam perut lalu dibuang ke jamban, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, perzabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Jadi jelas saudara sekalian, Yesus jelas memberikan sebuah indikasi bahwa apapun yang masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan. Karena pada saat hari itu murid-murid itu makan dengan tidak mencuci tangan, makan juga dengan orang-orang pada saat hari itu orang-orang yang tanda petik sebagai merampas barang-barang milik orang lain, seperti debt collector, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah itu juga mereka makan bersama-sama orang-orang tanda petik orang-orang berdosa menurut pandangan ahli-ahli orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Mereka makan bersama-sama di sana. Nah terus ada ahli-ahli Farisi dan orang-orang Saduki juga, ahli-ahli Taurat berkata, Yesus, kenapa kamu dan murid-muridmu itu makan tidak mencuci tangan? Terus Yesus berkata, akhirnya apa yang Yesus katakan? Tahukah kamu, bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, namun apa yang keluar dari dalam mulut, itulah yang menajiskan. Nah dari sini kita mendapatkan sebuah indikasi bahwa makanan apapun halal bagi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah babi haram? Tentu tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yes, babi haram. Haram babi. Jikalau engkau memakannya sendiri, nggak bagi-bagi sama kami di tempat ini. Itu haram, Bapak Ibu Saudara sekalian. Iya, Bapak Ibu. Jadi itu haram kalau kita makan sendiri, nggak bagi-bagi sama orang-orang, apalagi sama saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sama orang-orang yang satu basic, Bapak Ibu Saudara. Tentu tidak haram, saudara sekalian. Karena berdasarkan penjelasan ini, apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan. Namun apa yang keluar dari mulut, seperti fitnah, seperti caci maki, seperti dusta, seperti menjelek-jelekkan orang lain, itulah yang menajiskan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bayangkan saudara, kita akan memikirkan ini secara bersama-sama. Di mana lebih berdosa, orang yang makan babi atau orang yang memfitnah orang lain? Di mana yang lebih berdosa? Di mana yang memberikan satu implikasi yang berat? Di mana yang memberikan dampak yang buruk bagi orang lain? Saya memakan daging babi atau saya memfitnah orang lain? Yang memiliki dampak yang buruk yang mana? Jelas adalah ketika saya memfitnah orang lain, saudara sekalian, itu dampaknya buruk. Bisa menghancurkan keluarganya, bisa menghancurkan pekerjaannya, juga bisa menghancurkan karakternya. Saya memaki-maki orang lain mungkin, berkata kotor. Nah itu sangat-sangat memberi dampak yang buruk di lingkungan sosial kita, Bapak Ibu Saudara. Namun jikalau saya memakan daging babi, siapa yang saya rugikan? Tidak ada, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah maksudnya, itulah indikasinya, itulah penjabaran dari apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Bukan apa yang masuk dalam mulut yang menajiskan, namun apa yang keluar dari dalam mulut kita, itulah yang menajiskan kita. Bukan hanya itu saudara, namun ada penjelasan selanjutnya. Yang kedua adalah Yesus berkata, apakah kamu juga tidak dapat memahami? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal, saudara sekalian. Ini juga tertulis di dalam kitab Markus dan Matius. Dua Injil ini menuliskan hal yang sama, saudara sekalian. Jadi bukan apa yang masuk dalam mulut yang menajiskan kita, namun apa yang keluar dari dalam mulut itulah yang menajiskan kita. Tidak cukup Bapak Ibu Saudara sekalian. Oh kurang penjelasannya bro, apalagi sanggahannya, apalagi argumentasinya. Masih ada di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 dikatakan oleh Rasul Paulus, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh siapapun. Jadi Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus terlebih khusus pada saat hari itu, segala sesuatu halal bagiku, namun tidak segala sesuatu berguna. Artinya dibutuhkan hikmat,
di dalam memakan makanan apa saja, di dalam melakukan apa saja, di dalam bertindak apa saja. Rasul Paulus sebenarnya sedang mengatakan demikian. Orang Kristen itu tidak perlu aturan. Sebenarnya demikian. Orang Kristen itu tidak perlu aturan yang muluk-muluk, aturan-aturan yang ketat. Orang yang sudah dimerdekakan itu tidak perlu peraturan-peraturan yang super ketat. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Enggak. Rasul Paulus sebenarnya ingin mengatakan itu. Orang Kristen itu berikan aja kebebasan kepada dia. Maka dia akan melakukan kebebasannya secara bertanggung jawab. Begitulah harusnya kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita tidak peduli haram dan halal, tidak peduli. Halal semuanya bagi kita. Segala sesuatu diperbolehkan. Namun tidak segala sesuatunya berguna. Kita yang memilih dengan hikmat. Jikalau Bapak Ibu Saudara kolesterolnya sudah tinggi, ojo dimakan daging babi lagi. Itu yang membuat haram. Bukan dagingnya yang membuat haram, tapi tindakan kita yang membuat haram. Jikalau Bapak Ibu Saudara sudah darah tinggi, jangan makan sate kambing lagi, gulai kambing lagi. Itu yang membuat haram. Tindakan Bapak Ibu Saudara itu yang membuat haram. Jikalau Bapak Ibu Saudara sudah darah rendah, namun tidak rajin-rajin untuk minum air putih, nah tindakan saudara itulah yang salah. Jikalau saudara sudah darah tinggi, namun makan daun kelor terus, tindakan saudara itulah yang membuat itu haram, bukan makanannya, namun tindakan kita itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Begitulah prinsip iman Kristen itu. Segala sesuatu halal, namun tidak segala sesuatunya berguna, saudara sekalian. Itu pandangan di dalam kitab Perjanjian Baru. Di dalam kitab Roma juga dikatakan. Saya tidak akan banyak saya sampaikan argumentasinya. Saudara, di dalam kitab Roma pasal yang ke-14 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kerajaan surga itu bukan masalah makanan dan minuman. Makan babi, tidak makan babi, tidak membawa kita kepada surga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Enggak ada hubungannya dengan surga makan daging babi atau tidak makan daging babi, saudara sekalian. Hal kerajaan surga tidak seremeh itu, tidak serendahan itu. Hanya karena orang tidak mau memakan daging babi, moro-moro dia masuk surga, wena ae, aku juga mau lek gitu. Enggak usah tak makan daging babi, wes apa-apa. Yang penting aku masuk surga, melebu surga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentu tidak serendahan itu untuk masuk di dalam kerajaan surga. Jadi kerajaan surga bukan soal makanan dan minuman, namun soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kebenaran ada di dalam diri kita, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Itulah yang membawa kita kepada kerajaan surga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Next, selanjutnya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat 8 sampai 9 juga dikatakan, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu itu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Jadi Rasul Paulus juga mengatakan hal yang sama. Makanan tidak membuat kita dekat kepada Tuhan. Tidak makan daging babi bukan berarti kita lebih dekat dengan Tuhan. No. Kakek saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kakek saya namanya Israel Silalahi, beberapa tahun 2018 yang lalu sudah meninggal, dipanggil oleh Tuhan. Kakek saya itu memiliki iman bahwasanya memang daging babi itu haram, Bapak Ibu Saudara sekalian. Daging babi itu haram. Dan dia memang tidak memakan daging babi sampai kira-kira mulai umur 60 tahun sampai 78 tahun. Karena dia dipanggil kira-kira usianya itu 70 berapa tahun seperti itu. Nah, dia mengatakan, enggak bro, sepertinya kalau enggak makan daging babi itu, ini tafsiran saya Bapak Ibu Saudara, penilaian saya, itu lebih mendekatkan diri kita kepada Allah seperti itu. Nah, tapi ternyata hal itu salah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Barangkali maksud dari kakek saya adalah karena masalah faktor kesehatan, karena sudah lanjut usia kan ya, jadi tidak boleh lagi untuk memakan daging babi seperti itu. Jadi jelas makanan tidak membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Makan daging babi bukan berarti kita jauh dari Tuhan. Tidak memakan daging babi bukan berarti kita dekat dengan Tuhan. Itu jelas Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam kitab
1 Korintus pasal yang ke-8 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Tidak untung apa-apa malah. Kalau kita makan daging babi kita tidak untung apa-apa. Enggak makan juga kita tidak untung apa-apa di hadapan Tuhan. Karena apa? Urusan surga bukan soal makan dan minum Bapak Ibu Saudara, namun soal damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekarang kan kita semakin lebih cerdas. Ada argumentasinya kenapa kita memakan daging babi. Nanti kalau orang-orang yang di luar sana itu tanya, "Weh, kamu kok isok makan daging babi? Kan di dalam Alkitab itu kan ditulis sih, dilarang makan daging babi." Nah, sekarang Bapak Ibu jelaskan, makan daging babi itu memang dilarang di zaman Perjanjian Lama. Waktu di zaman Musa dalam hukum Taurat. Nah, hukum Taurat itu dibagi menjadi 3. Ada yang dinamakan hukum moral, hukum undang-undang, dan hukum seremonial. Nah, makan daging babi itu masuk dalam hukum seremonial yang tidak lagi diterapkan di zaman Perjanjian Baru. Karena Yesus juga berkata, kerajaan surga bukan tentang makan dan minum. Dan juga Rasul Paulus mengatakan bahwa semuanya halal, namun tidak semuanya berguna. Dan juga hal kerajaan surga bukan bicara soal makan dan minum. Dan makan daging babi juga tidak mendekatkan kita diri kepada Allah. Nah, ini kan kita tahu memberi sanggahan bagi orang-orang yang mencoba menentang atau menghancurkan prinsip-prinsip iman Kristen, saudara sekalian. Kita akan next, saudara. Makanan tidak membawa lebih dekat dengan Allah. Ini saya sudah katakan tadi, seperti yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita tidak makan. Jadi jelas ya, berbicara tentang makanan tidak mendekatkan diri kita atau tidak menjauhkan diri kita kepada Tuhan. Itu harus dipegang teguh Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil, jangan menghakimi karena makanan. Nah, ini juga jikalau mungkin ada dari Bapak Ibu Saudara memang yang tidak memang memakan daging babi karena alasan medis atau karena alasan spiritual, saya tidak tahu. Namun jangan menghakimi orang yang memakan daging babi. Tunggu dulu, Bapak Ibu mungkin tidak memakannya, yes. Namun bukan berarti Bapak Ibu bebas untuk menghakimi orang lain yang memakannya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi jangan menghakimi karena makanan. Sekali lagi, jangan saling menghakimi karena makanan. Hendaklah kita hidup tertib dan saling menghormati satu sama lain. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi bebas, seperti yang Rasul Paulus katakan, segala sesuatu halal bagiku, namun tidak segala sesuatu berguna. Bagi Bapak Ibu mungkin jikalau daging babi itu tidak berguna dimakan, monggo jangan dimakan. Namun jikalau menurut Bapak Ibu Saudara makin daging babi itu berguna, monggo dimakan. Yang tidak memakan jangan menghakimi yang memakan. Yang memakan juga jangan mengatakan sok suci kepada orang yang tidak memakan. Harus balance Bapak Ibu Saudara sekalian, harus balance. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan menghakimi karena masalah makanan. Monggo jikalau mau makan, monggo. Jikalau tidak dimakan juga monggo. Tidak ada yang salah dua-duanya Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada. Nah, yang selanjutnya pelajaran yang bisa kita ambil, gambarnya senyum Bapak Ibu Saudara ya, senyum. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil, harus berhikmat dalam memilih makanan. Segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba suatu apapun. Makananlah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya dibinasakan oleh Tuhan. Jadi makan daging babi juga nggak boleh ketergantungan, nggak boleh menjadi sebuah nafsu, nggak boleh menjadi tidak bisa lepas dari daging babi itu. Pokoknya harus makan daging babi setiap bulan. Nah, itu juga candu maksud saya tidak boleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Rasul Paulus berkata, aku tidak memperbolehkan diriku diperhamba oleh apapun. Nggak diboleh diperhamba oleh apapun Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya termasuk mungkin itu makanan-makanan yang lain contohnya. Ada yang rawon, ada yang sate kambing, ada orang Bapak Ibu Saudara sekalian
Nuwun sewu, bukan untuk menghakimi, nuwun sewu sekali lagi. Ada orang memang yang tidak bisa hidup jikalau tidak minum kopi. Ada orang-orang yang demikian. Saya tentu tidak menjudge non sewu, nuwun sewu sekali lagi. Ada orang-orang memang dia candu sekali kepada kopi itu. Bahkan jikalau tidak meminum kopi itu, dia rasa-rasanya kayak ada yang kurang gitu. Jadi saya punya dosen dulu seperti itu, dosen di Surabaya. Dia candu sekali dengan kopi itu. Jikalau tidak minum kopi sakit kepalanya. Jikalau tidak minum kopi tidak bisa konsentrasi. Ada Bapak Ibu Saudara. Bagi saya Bapak Ibu itu sesuatu yang salah. Karena apa? Itu sudah mengikat. Itu sudah memperhamba kita. Kita bergantung kepada itu. Kita bergantung kepada itu sudah mengikat kita. Bagi saya, nuwun sewu sekali lagi, itu sesuatu yang tidak baik Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita harus berhikmat di dalam memilih makanan. Boleh makanan apa saja, namun tidak boleh itu menjadi ketergantungan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang membuat kita harus selalu mengkonsumsi itu. Itu juga tidak boleh saudara sekalian. Yang keempat saudara sekalian, makanan juga jangan jadi sandungan, jelas. Tetapi janganlah supaya kebebasanmu itu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. 1 Korintus 8 ayat 8 sampai 9. Jangan engkau merusak pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jikalau oleh makanannya orang itu tersandung. Jadi juga nggak boleh makan babi itu juga menjadi sandungan bagi orang lain. Contoh, saudara, contoh. Kita tahu iman di seberang kita itu tidak memakan daging babi. Ketika kita makan bersama-sama dengan dia, nuwun sewu, jangan tiba-tiba engkau keluarkan daging babi sak gede-gede gaban Bapak Ibu Saudara sekalian. Gak boleh dengan makan di depannya sendiri engkau makan, itu gak boleh. Langsung kamu saudara buka itu babi kecap, babi guling, babi rica-rica di depannya dia yang hanya makan ikan asin. Itu jadi batu sandungan Bapak Ibu Saudara sekalian. Atau bagi orang yang tidak memakannya, walaupun dia orang Kristen, contohnya saudara kita orang Advent seperti itu, dia makan vegetarian, makan sayur seperti itu ya. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara ambil dandang, ambil periuk, ya buang di depannya sendiri ada babi kecap, Bapak Ibu makan. Itu nggak boleh Bapak Ibu Saudara. Itu gaji sandungan bagi orang lain. Halalnya halal, namun menjadi tidak halal karena tindakan kita itu. Kira-kira bisa memahami konsepnya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, ini juga Bapak Ibu Saudara, ini bagian yang terakhir, 5 alasan memperbolehkan. Tadi ada 4 pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama tadi adalah makanan tidak membawa lebih dekat dengan Allah. Jangan menghakimi karena makanan juga harus berhikmat dalam memilih makanan. Itu pelajaran yang bisa kita ambil. Makanan jangan juga menjadi sandungan bagi orang lain. Nah, yang terakhir adalah 5 alasan memperbolehkan untuk memakan daging babi. Romantis Bapak Ibu Saudara ya. Romantis ya. Oke, alasan yang pertama adalah larangan makan daging babi atau hukum Taurat telah digenapi oleh Tuhan. Jadi saudara sekalian, hukum Taurat itu saya kan tadi sudah bahas bahwa ternyata larangan memakan daging babi itu ada di dalam hukum Taurat. Nah, hukum Taurat itu dulu belum tergenapi, masih ambigu. Hukum Taurat itu dulu belum final Bapak Ibu Saudara. Belum tergenapi, masih ada penggenapannya, masih ambigu, belum finish. Nah, hukum Taurat itu digenapi di dalam diri Yesus Kristus yang lahir, yang mati di kayu salib, yang bangkit dan yang menghapuskan segala dosa kita. Makanya Yesus dikatakan akulah yang menggenapi hukum Taurat itu, sehingga harus ada penjabaran yang lebih lagi dari larangan yang ada di dalam kitab Imamat dan Ulangan itu. Makanya Yesus katakan sebagai penggenapan hukum Taurat itu, apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan. Itulah penggenapannya. Perintah-perintah Yesus, anjuran-anjuran Yesus, itulah penggenapan dari hukum Taurat itu. Sehingga larangan memakan daging babi telah digenapi oleh Yesus Kristus. Jelas tertulis di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-3. Yesus adalah penggenapan dari hukum Taurat itu. Sehingga apa yang ada di dalam perjanjian baru, terlebih khusus apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus, perintah-perintahnya, itulah penggenapan dari apa yang ada di dalam hukum Taurat itu, saudara sekalian. Kira-kira bisa dipahami ya? Itu alasan untuk memperbolehkan kita memakan daging babi. Yang kedua, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa semuanya makanan halal. Sudah saya
bacakan apa yang masuk ke dalam mulut tidak menjajiskan. Ini interpretasi saya Bapak Ibu Saudara ya. Memang Yesus tidak langsung mengatakan semua makanan halal, tidak seperti itu. Yesus hanya mengatakan yang masuk dalam mulut tidak menjajiskan, yang keluar dari dalam mulut itulah yang menjajiskan. Sehingga saya menafsirkannya, menginterpretasikannya bahwa Tuhan Yesus menjelaskan bahwa semua makanan itu halal. Itu interpretasi yang wajar Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang ketiga, para rasul memutuskan supaya orang non-Yahudi tidak perlu terikat dengan hukum Taurat. Jadi ada sebuah kisah saudara sekalian, jemaat Kristen di Antioquia, ada ternyata jemaat di situ adalah orang-orang non-Yahudi. Bisa Bapak Ibu baca di dalam Kisah Para Rasul nanti pasal yang ke-15. Ada jemaat di Antioquia itu, orang non-Yahudi ada dan orang Yahudi ada. Nah, ada perselisihan pendapat di antara orang non-Yahudi dengan orang Yahudi ini. Orang Yahudi ini memberikan ajaran sesat, Bapak Ibu Saudara. Ajaran sesatnya apa? Kita harus mentaati hukum Taurat, maka kita diselamatkan. Nah, sementara orang non-Yahudi pada saat hari itu, orang Roma pada saat hari itu, atau orang-orang yang ada di Antioquia pada saat hari itu, yang bukan suku Yahudi, itu dipaksa untuk menturuti hukum Taurat. Sehingga terjadi perselisihan. Sehingga diadakanlah sebuah konsili pada saat hari itu di Yerusalem. Bagaimana menyelesaikan hal ini? Apakah memang orang non-Yahudi itu harus menjalani hukum Taurat, yaitu tidak boleh makan daging babi, harus mencuci tangan kalau makan, harus tidak boleh bekerja pada hari Sabat, seperti itu? Diadakanlah konsili di Yerusalem dan diputuskanlah ternyata yang pertama adalah orang non-Yahudi tidak diwajibkan melakukan hukum Taurat. Jadi itu alasan kita non-Yahudi saudara ya. Kita bukan orang Yahudi, kita non-Yahudi. Jadi non-Yahudi tidak perlu terikat dengan hukum Taurat itu. Dan orang-orang yang di situ juga sebagian besar adalah para rasul pada saat hari itu, atau murid dari rasul-rasul, sehingga diputuskan dengan bijaksana. Itu alasan ketiga mengapa kita memperbolehkan untuk memakan daging babi. Yang keempat adalah larangan makan babi tidak diajarkan di dalam PB. Lihat aja di dalam kitab Perjanjian Baru, kitab-kitab Rasul Paulus, kitab-kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kitab Petrus, dan juga kitab Yohanes, dan juga kitab-kitab Rasul Paulus, yang ada 9 kitab Rasul Paulus. Tidak ada yang menjelaskan pelarangan tentang makan daging babi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, itu jelas. Itu yang membuat kita memperbolehkan untuk memakan daging babi. Yang terakhir adalah kekristenan sejati bukan fokus kepada aturan tetapi pada hikmat. Ini yang saya katakan. Orang Kristen itu sebenarnya tidak perlu aturan-aturan yang muluk-muluk. Akan berbahaya manusia itu jikalau melakukan sesuatu karena peraturan, hanya karena peraturan. Saya katakan demikian. Jujur Bapak Ibu, saya bukan tipe orang yang suka dengan peraturan. Bukan berarti sebuah peraturan itu tidak baik, enggak. Namun saya tipikal orang yang saya bekerja dengan inisiatif diri sendiri. Tentu ada koridor-koridornya. Tanpa disuruh pun saya bekerja. Itu saya tipikal orang seperti itu. Saya tahu apa yang saya kerjakan. Tanpa ada peraturan pun, tanpa disuruh pun, tentu tidak membanggakan saudara sekalian. Namun itulah karakter saya dari dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tanpa disuruh, tanpa diperintah pun, saya tahu apa yang saya lakukan. Sehingga ketika tidak ada peraturan pun, saya tetap melakukannya. Nah, berbeda dengan orang-orang yang hanya melakukan sesuatu hanya dengan peraturan-peraturan. Jikalau tidak ada peraturan, maka dilanggar seperti itu. Tentu itu tidak baik Bapak Ibu. Saya melihat bahwa kekristenan sejati itu bukan bertolak pada aturan-aturan yang otoriter, yang muluk-muluk Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun apapun yang kita lakukan itu dengan hikmat yang ada di dalam diri kita Bapak Ibu Saudara. Kita bebas memilih apapun yang akan kita lakukan sesuai dengan hikmat kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentu landasannya juga adalah firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah alasan-alasan mengapa kita diperbolehkan untuk memakan daging babi. Bagian yang terakhir saudara, ada orang yang berkata makan daging babi itu akan membuat karakter kita sama seperti karakter babi. Ada orang yang mengatakan demikian. Nuwun sewu, itu dari agama seberang, tetangga kita, saudara kita Bapak Ibu Saudara. Ke aku sendiri pernah dibilang demikian Bapak Ibu Saudara. Makan daging babi kamu. Lihat aja karaktermu nanti kayak babi katanya. Lo benar Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun apakah itu benar Bapak Ibu Saudara? Daging babi hampir tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Oh ini sebelumnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ingat ya,
Daging babi hampir tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Apa itu? Sebenarnya Bapak Ibu, nuhun sewu. Getalin itu sumsum atau ya sari-sari dari babi itu banyak digunakan untuk kebutuhan manusia. Seperti penyedap rasa, mie instan, sampo, makanan instan, obat-obatan tertentu mengandung getalin. Bapak Ibu boleh searching di Google, searching makanan-makanan yang mengandung getalin babi. Nanti semuanya itu akan tercantum di sana Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentu ada banyak produk-produk yang tidak mengakuinya. Tentu karena apa? Karena Indonesia ini mayoritas orang Muslim. Namun seyogianya, sejatinya, sebenar-benarnya hampir semua penyedap rasa dan makanan-makanan instan dan juga sampo-sampo dan juga pembersih-pembersih wajah dan seterusnya itu mengandung getalin babi Bapak Ibu Saudara sekalian. Boleh di searching jikalau Bapak Ibu tidak percaya. Nah yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, makanan tidak mempengaruhi karakter. Ini bagi orang-orang yang mengatakan itu loh ya. Sampai saya gambar-gambar senyum. Saya akan senyum kepada orang-orang yang mengatakan bahwa makan daging babi akan mempengaruhi karakter kita. Enggak ada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam perut akan dibuang ke jamban dan seterusnya. Bapak Ibu, saya tidak pernah menemukan sebuah riset, membaca di sebuah artikel orang yang memakan daging babi karakternya akan seperti babi. Enggak pernah. Saya tidak pernah menemukan sebuah riset orang yang memakan onta akan berkarakter seperti onta. Ya, mereka yang memakan onta, ya, terserah karaktermu kayak onta gitu. Orang-orang yang memakan kelinci akan berkarakter seperti kelinci. Saya tidak pernah melihat riset orang yang memakan kucing akan lembut seperti kucing nantinya. Nggak pernah Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya nggak pernah menemukan sebuah riset orang yang memakan daging-daging yang domba akan lembut seperti domba. Nggak ada Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak juga yang memakan domba, kambing, liarnya kayak serigala Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak mempengaruhi Bapak Ibu Saudara sekalian. Nggak ada sebuah riset yang mengatakan demikian. Saya baca artikel-artikel, saya baca riset-riset, tidak mempengaruhi. Makanan tidak mempengaruhi karakter Bapak Ibu Saudara. Makanan tidak mempengaruhi kedekatan kita atau kejauhan kita kepada Tuhan. Semuanya halal, namun tidak semuanya berguna Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau kita mau jujur terhadap orang-orang yang mengharamkan tidak boleh makan daging babi, harusnya mereka juga nggak boleh makan onta, mereka juga nggak boleh makan kelinci, mereka juga nggak boleh makan seafood, mereka juga nggak boleh makan kepiting, mereka juga nggak boleh makan udang, mereka juga nggak boleh makan ikan lele. Harusnya konsisten dong. Mereka bilang babi itu haram tapi dimakan kelinci, ya percuma podoai. Mereka babi itu haram tapi onta dimakan, gimana? Mereka makan babi itu haram tapi makan seafood, makan udang, makan kepiting, ya percuma. Itu kayak munafik gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi harus adil Bapak Ibu Saudara ya. Jadi boleh makan daging babi, boleh makan daging babi, tapi ingat sekali lagi, segala sesuatu halal tapi tidak segala sesuatu berguna. Jangan menghakimi yang memakan daging babi, jangan juga menghakimi yang tidak memakan daging babi. Semua penilaian terhadap diri mereka masing-masing. Ketika membicarakan hal ini saya jadi lapar Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari gini tak golei daging babi, mari gene saudara sekalian. Pengen makan daging babi aku mari gene saudara sekalian. Itu ada jokes saudara sekalian. Nah demikianlah pembahasan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan nyanyikan pujian itu dari awal sampai akhir saja, sekali jalan saja. Sebelum kita nyanyikan pujian itu saudara sekalian, saya ingin menjelaskan ada tiga persamaan antara orang Tionghoa dengan orang Batak Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama adalah orang Tionghoa itu sangat menghormati leluhurnya, demikian kami orang Batak. Yang kedua, orang Tionghoa itu memiliki marga dan kami juga memiliki marga. Dan yang ketiga, orang Tionghoa itu sangat suka akan daging babi. Demikian saya orang Batak Bapak Ibu Saudara, sangat suka daging babi. Dan makanan favoritnya ketika ada di dalam sebuah acara,
baik itu budaya, suku, itu pasti harus ada daging babi. Baik orang Tionghoa, baik orang Batak, itu sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita satu frekuensi Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, kita akan menyanyikan pujian itu kembali. Selidiki aku lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Saudara sekalian, kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan berdoa kepada Ibu Livang dan keluarga. Sekali lagi kami ucapkan turut berbelasungkawa terhadap keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan memberikan kesabaran, Tuhan memberikan keikhlasan, Tuhan memberikan kekuatan untuk keluarga yang ditinggalkan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah PA kami, bahwa ternyata segala sesuatu halal bagi kami, namun tidak segala sesuatunya berguna. Bagi sidang jemaat yang memakan daging babi, itu diperbolehkan, namun bagi sidang jemaat juga yang tidak memakan daging babi, itu juga diperbolehkan. Kiranya kami tidak menjadi sandungan, tidak menghakimi antara satu dengan yang lainnya. Terima kasih Bapak di surga. Berdoa terlebih khusus untuk keluarga Ibu Livang yang ada dalam duka cita hari ini karena ditinggalkan oleh ibunda tercinta. Kiranya Tuhan memberikan kesabaran, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan keikhlasan kepada mereka sepeninggal dari ibunda tercinta. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Berdoa juga bagi sidang jemaat Tuhan dimanapun berada, kiranya pekerjaan, kesehatan, keluarga, pelayanannya Tuhan memberkati. Anak-anak mereka yang jauh yang dekat juga Tuhan melindungi mereka di dalam kesehatan. Dan juga jikalau memang anak-anaknya ada di dalam bangku kuliah, bangku sekolah, Tuhan memberkati studi-studi dari anak dan cucu dari semua sidang jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, ini doa kami dalam nama Yesus, puji Tuhan. Amin. Shalom dari kami, Tuhan Yesus memberkati.